Oke, selanjutnya adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu buah sinyal ya. Kalau di sini kita lihat ini adalah satu buah sinyal. Nah, satu buah sinyal ini membutuhkan waktu 0,5 detik atau 0,5 second. Inilah yang dinamakan oleh periode. Selanjutnya waktu pengamatan. Nah, waktu pengamatan adalah waktu kemunculan semua sinyal yang kita gambarkan ini. Nah, di sini waktunya adalah di sini ya. Nah, ini kira-kira berapa nih? Nggak sampai 2 detik, mungkin 1,7 detik. Atau kalau misalnya kita nggak melihat yang sebelah sini, ini kita lihat, bisa kita potong di sini, maka waktu waktu pengamatannya adalah 1,5 detik. Artinya waktu kita menggambar semua sinyal ini, atau waktu kemunculan dari seluruh sinyal. Yang itu disebut dengan waktu pengamatan. Itulah komponen-komponen penting yang ada pada suatu sinyal. Selanjutnya, yang perlu kita tahu adalah bahwa sinyal sinusoidal itu dapat kita tuliskan dalam suatu rumus atau persamaan matematika. Rumus dari sinyal sinusoidal itu adalah xt sama dengan atau y sama dengan a amplitude dikali sin dikali omega, ini omega t plus theta. Nah, a ini amplitude, omega ini adalah 2 kali pi. 2pf ya, 2pf itu adalah omega, theta ini adalah fasa. Nah, ini adalah perubahan fasanya. Jadi, ketika kita memiliki sinyal amplitude, misalnya tingginya 5, seperti sinyal ini tadi. Nah, seperti sinyal ini kan tingginya 5, amplitudenya 5. Artinya, kita dapat menuliskan rumus untuk sinyal yang di bawah ini adalah A itu 5, kali sin, kali 2 pi, F-nya berapa tadi? F-nya itu 2 ya, 2 Hz. Dan waktu T pengamatannya misalnya 1,5 second, maka akan muncul 1,5 second. Plus theta, perubahan fasanya, karena tidak ada perubahan fasa, maka tetanya sama dengan 0. Nah, jadi 2 kali pi kali 2 kali T ditambah fasanya 0. Nah, hanya itu 5. Atau di sini ada nah, jadi rumus matematika untuk sinyal di atas. Nah, seperti ini. Xt sama dengan 5 untuk amplitude, sin 2 itu rumus, pi 2 ini adalah untuk frekuensi, 2 Hz, T waktu pengamatan. Di sini tidak dituliskan waktu pengamatan berapa, jadi langsung dituliskan T yang bentuk variabel. Jadi rumus matematikanya secara singkat, Xt sama dengan 5 sin pi 4 pi T. Nah, seperti itu. Oke, saya akan simulasikan di sini untuk saya akan gambarkan untuk sinyal. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah gambar sinyal sinus ya. Dengan tinggi sinyal atau amplitudenya adalah 1. Frekuensinya artinya satu buah sinyal ini selama 1 second sinyal ini muncul 1 buah, ini 1 aja. Nah, jadi amplitudenya 1, frekuensinya adalah 1 Hz, artinya hanya ada 1 buah sinyal dalam 1 detik. Waktu pengamatannya juga 1 ya, karena waktu kemunculan sinyal ini sebanyak 1 second. Terus perubahan fasa tidak ada karena dimulai dari 0, jadi tetanya sama dengan 0. Periode sinyal adalah periode, artinya waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu buah sinyal. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk satu buah sinyal itu 1 second, jadi periodenya juga 1 second. Nah, sekarang kita lihat misalnya kita punya sinyal dengan amplitude sama dengan 2, kita lihat perbedaannya. Nah, ini
Nah, yang di awal ini amplitudenya 1, ya, frekuensinya juga 1, periodenya 1, ya, waktu pengamatannya 1. Nah, yang kedua ini, sinyal yang kedua ini yang berbeda hanya amplitudenya, yang lainnya sama. Amplitudenya 2 ini, tinggi sinyalnya 2. Nah, selanjutnya misalnya yang kedua ini saya ubah frekuensinya sebesar 2 Hz, maka saya akan ganti di sini. Nah, saya lihat. Nah, ini. Yang ini frekuensinya 1 Hz, amplitudenya 1. Nah, sementara yang bawah ini amplitudenya 2, frekuensinya ya banyaknya sinyal dalam 1 detik, ini tetap 1 detik, ya, banyaknya sinyalnya itu adalah 2 buah sinyal, ini 1, ini 2, jadi 2 Hz untuk sinyal yang di bawah. Kalau kita ganti yang di atas, misalnya waktu pengamatan yang di bawah ini saya ganti menjadi 2 second. Kita lihat. Nah, di sini. Nah, yang sinyal di atas ini frekuensinya bukan 2 ya. Frekuensinya tetap 1 karena frekuensi adalah banyaknya sinyal dalam 1 detik. Ini 1 detiknya. 1 detiknya itu sinyalnya adalah 1 buah. Yang ini yang di bawah 1 detiknya sinyalnya itu ada 2 buah. Jadi yang di bawah ini sinyalnya 2 Hz, yang di atas ini sinyalnya tetap 1 Hz. Tapi yang berbeda adalah yang sinyal yang di atas ini waktu pengamatannya sebesar 2 second. Jadi waktu kita mengamati sinyal ini sebesar 2 second. Sementara waktu pengamatan untuk sinyal yang di bawah ini itu adalah 1 second. Nah, seperti itu. Nah, jika saya akan mengubah sinyal yang di bawah ini, misalnya di sini dengan perubahan fasa, ini sama sinyalnya, tapi dengan perubahan fasa. Saya lihat perubahan fasa sebesar misalnya 90 derajat. Kita lihat. Nah, yang ini tidak ada perubahan fasa ya karena dimulai dari titik 0. Nah, sementara yang sinyal di bawah ini sudah berubah. Jadi kemunculan sinyal yang di bawah ini tidak lagi dari titik 0 tapi dari 1. Nah, kenapa 1? Karena tadi kita mengubah perubahan fasanya sebesar 90 derajat. Nah, sinyal ini totalnya adalah 360 derajat dari titik 0 sampai titik yang ini. Nah, itu adalah 360 derajat. Nah, seperempatnya itu adalah 90 derajat. Di sini 180, di sini 270, di sini 360. Ketika kita geser sebesar 90 derajat, maka sinyal di titik ini akan bergeser ke kiri. Jadi kalau bergeser positif 90 derajat, maka titik yang 90 derajat ini akan bergeser ke titik 0 ke sini. Nah, maka tampilannya akan seperti yang di bawah ini. Jadi karena pergeseran 90 derajat, titik di 90 derajat ini bergeser ke arah sini, ke kiri. Nah, jadi dimulainya dari 90 derajat. Kalau misalnya Anda melakukan pergeseran sejauh 180 derajat, maka maka sinyal ini akan mulai dari titik 0 di sini. Nah, ini bergeser ke kiri, maka akan dimulai dari sini. Kalau pergeseran sejauh 180 derajat, maka kita coba di sini, kita ganti pergeseran sejauh 180 derajat atau pi ya. Nah, maka sinyal akan muncul terbalik seperti ini. Itu bukan terbalik, tapi titik ini yang bergeser ke arah kanan atau ke titik 0, titik 180 derajat. Oke, terima kasih. Itu penjelasan untuk sinyal continue.